Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Smart Learning bersama saya Sarwono. Di sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi. Jadi ada dua cara membuat daftar isi, secara manual ya, dan juga secara otomatis yang sudah disediakan oleh Microsoft Office 2013 ya. Oke, sebelum membuat daftar isi, teman-teman perhatikan di sini. Di saya di Microsoft Office saya sekarang sudah punya namanya rule-nya atau penggaris ya. Nah, kalau teman-teman misalnya belum muncul ya, caranya kita ke menu view, terus centang yang ruler, tulisan ruler. Oke, setelah dicentang maka akan muncul penggaris di atas page atau lembar kerja nanti. Pertama-tama pasti kita akan ketik di sini daftar isi. Daftar isi. Nah, seperti biasa daftar isi ini kita edit. Jenis fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Terus dia bold ya, dia tebal seperti ini. Terus kita rata tengah. Oke, jadi daftar isi sudah. Terus kita enter. Kita ketik lagi halaman ya. Nanti untuk penulisan halaman di sini kita blok ke rata kanan. Nah, nanti halamannya di sini. Terus kita enter lagi, kembalikan paragraf ke rata kiri ya. Oke, di sini nanti kita sudah akan isi abstrak, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, saya sudah siapkan di sini. Oke, kita mulai dengan cara 1 ya. Oke, cara 1 cukup mudah teman-teman. Caranya misalnya teman-teman sudah punya seperti ini. Sudah ada daftar isi, halaman judul, bab 1, bab 2 dan seterusnya sampai lewat hidup misalnya. Caranya kita blok dari halaman judul ini. Nah, kita blok dari sini. Diblok ya sampai di terakhir. Nah, setelah semua terblok, silakan teman-teman mau klik kanan langsung di situ yang sudah diblok, terus pilih paragraf. Langsung muncul tab paragraf seperti ini. Atau teman-teman langsung bisa klik juga di menu home, situ muncul ada paragraf di atas ini. Terus klik di sudut settingnya, paragraf settingnya di sudut kanan itu yang kecil, diklik seperti ini akan muncul tab paragraf seperti ini. Setelah tab paragraf muncul, nah, kita pilih yang tombol tabs. Nah, ada tulisan tabs ya. Nah, di bawahnya ada tabs. Kita klik. Nah, nanti muncul lagi halaman set seperti ini. Nah, perhatikan lihat sentimeternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15 cm. Jadi titik-titik nanti akan berhenti di 15 cm. Silakan teman-teman ketik angka sentimeternya 15 spasi cm. Setelah sudah seperti ini, kita pilih yang leadernya yang 2. Nah, kita pilih yang 2, yang titik-titik, yang leadernya. Oke, setelah sudah, silakan klik set. Ya, setelah teman-teman klik set, nanti kita sudah muncul di tab posisi sini. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan klik OK. Nah, setelah klik OK, belum muncul garis-garis teman-teman. Untuk memunculkan garisnya, jadi kita lakukan per teks ya, per judul ya. Misalnya saya mulai dari halaman judul, arahkan kursor ke kalimat terakhir ya, halaman judul ya, di L di sini. Nah, teman-teman di keyboard ya, perhatikan di keyboardnya, lihat di situ tombol tab
ya biasanya di atas caps lock, tombol tab, diklik saja. Bisa kita klik, perhatikan di Office, di lembar kerjanya, titik-titiknya sudah muncul otomatis. Lakukan hal yang sama ke judul-judul yang lain atau ke halaman yang lain. Misalnya saya tab 2 ke abstrak, saya klik tab, daftar isi lagi, klik tab, daftar gambar juga sama, klik tab, pendahuluan, klik tab, latar belakang, klik tab, tujuan penelitian, klik tab. Nah, silakan setelah tab kalian spasi, taruh nomornya misalnya 12. Bab 2 klik tab, spasi 15 misalnya. Kajian pustaka, klik tab, spasi 20 misalnya. Klik tab, spasi 31 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke pembuatan daftar isi secara otomatis. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis dari yang sudah disediakan oleh Microsoft Office 2013. Nah, di sini saya sudah punya format penulisan, misalnya halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, terus ada daftar gambar. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di atau sesuaikan dengan penulisan teman-teman ya. Misalnya ada bab 1 pendahuluan, biasanya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus bab 2 dan seterusnya ya. Jadi di sini saya menyediakan kerangkanya saja, isinya saya sengaja kosongkan. Nah, kalau misalnya ada isi seperti ini teman-teman, seperti ini ya, ada bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, isinya, terus rumusan masalahnya, isinya, tujuan penelitian, isinya, terus bab 2 isinya. Yang sekarang saya hanya kerangkanya, oke, untuk mempermudah kita dalam pembuatan daftar isi. Oke, misalnya teman-teman sudah punya isinya misalnya. Intinya caranya yang kalian ikuti sama. Oke, sekarang kita akan blok. Jadi setiap halaman judul atau judul kita akan blok dan kita akan create style. Kita akan buat style baru untuk khusus daftar isi. Kita tidak menggunakan style yang ada, kita akan buat style baru. Oke, supaya misalnya kalau kita pilih style yang ada nanti akan berubah semua. Atau stylenya ini, atau stylenya ini ya. Nanti berubah. Nah, kita jangan pilih style yang ada, kita akan buat style sendiri supaya fontnya tidak berubah, ukurannya atau settingan ini tidak berubah. Oke, misalnya halaman judul biasanya daftar isi tidak perlu ya. Kita langsung ke halaman pengesahan misalnya. Oke, di halaman pengesahan silakan teman-teman blok. Nah, sudah di blok, terus kita akan pilih di style itu ada more, klik more, terus create a style, atau tambahkan style, klik. Nah, di name, style name-nya kita taruh judul. Oke, judul, terus klik OK. Nah, sudah. Setelah kita OK, maka style yang kita buat tadi muncul ya, sudah muncul di menu style ya, judul. Terus selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, ke abstrak. Nah, di abstrak silakan di blok, lakukan hal yang sama, di blok, terus tinggal klik judul, style judul. Oke. Nah, karena abstrak dia masuk judul ya. Kita scroll lagi ke bawah.
Abstrak yang ini untuk biasanya abstrak di penulisan atau skripsi itu ada dua ya. Abstrak yang pertama biasanya bahasa Indonesia, abstrak yang kedua ini untuk bahasa Inggris ya. Jadi ada dua abstrak, jadi beda halamannya. Di blok lagi, oke, pilih yang style yang kita sudah buat tadi, judul, stylenya judul. Kita scroll lagi ke bawah, daftar isi, oke, daftar isi juga nanti masuk blok, terus dia masuk di judul. Kita scroll ke bawah, di situ ada daftar gambar, kita blok lagi, pilih style judul. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Oke, bab 1 pendahuluan ini masuk dalam style judul ya. Oke, ini judul lah. Yang latar belakang dan seterusnya ini masuk style subjudul. Jadi setiap yang di tengah atau yang ini judul ya. Yang latar A, B, C atau 1, 2, 3 itu subjudulnya. Oke, bab 1 pendahuluan, karena kita sudah create style baru tadi, jadi tinggal klik style judul. Nah, latar belakang subjudul, karena kita belum create stylenya, karena kita tadi baru create style dengan nama judul, nah kita akan create baru lagi, create style baru lagi untuk subjudul ya. Nah, kita blok latar belakang, terus pilih lagi di style itu di more, create a style. Caranya sama seperti tadi, name-nya kita hapus jadi subjudul seperti ini, subjudul. Kalau sudah, klik OK. Nah, secara otomatis style sudah muncul di sini. Jadi ada style judul, ada style subjudul ya. Oke, yang subjudul silakan lakukan hal yang sama seperti seperti style judul tadi, di blok lagi. Jadi lanjut, B, rumusan masalah, klik style subjudul. Tujuan penelitian juga sama, klik style subjudul. Manfaat penelitian, stylenya subjudul. Oke, bab 1, bab 2, kajian pustaka, itu dia masuk judul. Nah, kajian pustaka itu masuk subjudul ya. Nah, kita tinggal edit. Oke, ini subjudul. Nah, sekarang di subjudul ada lagi subjudul. Silakan tambahkan misalnya pengertiannya. Nah, kita tidak perlu ambil pengertiannya. Kalau mau tambah style lagi silakan. Nanti setelah subjudul ada lagi sub lagi. Nah, yang kerangka berpikir dia masuk style subjudul. Ini juga subjudul. Oke, kita lanjut ke bab 3. Di blok lagi dia masuk judul. Nah, terus yang variabel dan desain ini dia subjudul ya. Nah, kita edit saja. Oke, blok lagi yang definisi jadi subjudul. Lakukan hal yang sama. Kita di sini tinggal blok dan tentukan style. Oke, bab 4 di blok lagi. Nah, bab 4 hasil penelitian itu judul ya. Aktifkan yang style judul. Hasil penelitian dia masuk subjudul. Oke. Terus yang pembahasan subjudul. Sekarang bab 5 kesimpulan dan saran, ini masuk style judul ya. Terus kesimpulan subjudul ya. Oke, kita edit. Jadi kenapa dia berubah setiap kita pilih subjudul, karena dia akan terbaca dari subjudul A yang pertama tadi. Jadi kita harus edit lagi. Nah, terus saran juga sama subjudul.
Nah, daftar pustaka itu adalah judul. Oke, kalau misalnya ada lagi silakan ya, lampiran-lampiran bisa diblok judul, riwayat hidup diblok lagi judul. Oke, selesai. Oke, jadi langkah yang tadi kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembuatan daftar isi secara otomatis. Oke, kita ke menu daftar isi ya. Ke tab ke page daftar isi tadi. Oke, di sini. Oke, kita sudah masuk ke page daftar isi. Langkah selanjutnya kita akan ke menu reference. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Kita ke menu reference. Di menu reference ini yang nanti kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Oke, kita sudah masuk ke menu reference. Terus teman-teman lihat di situ ada table of content. Di situ klik arah panahnya, muncul seperti ini. Ya, table of content muncul seperti ini. Terus kita arahkan kursor ke bawah, pilih custom table of content ini. Custom table of content, klik, nanti muncul tampilan table of content seperti ini. Setelah muncul kita pilih lagi namanya options, klik options. Oke, nah di sini di table of content ini menampilkan style yang muncul di menu home tadi. Ada banyak style. Di sini heading, nah, kita hapus ya. Kita cari style yang kita sudah buat atau sudah create a style tadi. Tadi kita buat stylenya dengan nama judul dan juga subjudul. Nah, kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapat style judul ya. Taruh levelnya 1 ya untuk judul. Kita cari lagi subjudul. Oke, kita dapat subjudul, levelnya 2. Oke, kita sudah tercentang di sini ya. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah OK seperti ini, silakan OK lagi. Jadi sudah muncul secara otomatis daftar isinya ya. Ya, halaman abstrak bab 1 pendahuluan. Oke, daftar isinya sudah muncul secara otomatis. Kita sudah berhasil membuat daftar isi. Sekarang kita lihat bab 1 dia terpisah dengan tulisan pendahuluan. Seharusnya bab 1 pendahuluan kan jadi 1. Yang ini. Seharusnya bab 1 pendahuluan ini jadi 1, tapi kok kenapa dia berpisah? Begitupun bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke, caranya gampang. Kita kembali ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Cukup kita hapus atau seratakan seperti ini supaya pendahuluannya tidak lagi di bawah. Kita hapus supaya dia naik rata dengan bab 1 seperti ini. Setelah rata seperti ini, kita pilih menu page layout, terus breaks seperti ini, pilih text wrapping. Di saat kita pilih text wrapping, maka secara otomatis tulisan pendahuluan turun ke bawah. Jadi lakukan juga ke bab 2, lakukan hal yang sama ya. Kita hapus sejajar seperti ini dulu bab 2, menu page layout, breaks, text wrapping, dia secara otomatis enter ke bawah. Ke bab 3 lagi ya, sejajar dulu seperti ini, hapus sejajar, terus pilih menu page layout, breaks, text wrapping. Lanjut lagi ke bab 4, lakukan hal yang sama, silakan. Oke, dihapus, terus pilih breaks, text wrapping. Bab 5 juga begitu,
Silakan teman-teman sesuaikan. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan save, simpan. Ya, setelah disimpan, teman-teman ke menu daftar isi lagi, ke pack daftar isi. Nah, lihat belum berubah, masih berpisah. Nah, karena belum berubah, kenapa belum berubah? Kita harus ke menu reference untuk klik update tabel ya. Tidak perlu kita ulangi lagi cara langkah yang tadi untuk daftar isi. Teman-teman cukup melakukan klik update tabel. Saya klik, nah, kita pilih yang update entire tabel yang di bawah, baru oke. Nah, sudah ada perubahan di situ. Bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3 sudah, dan seterusnya sudah rapi. Tuh. Jadi ini dulu cara. Nah, jadi dua cara ya, dua cara membuat daftar isi di Microsoft Word ya. Cara satu tadi dengan manual, yang sekarang cara kedua kita dengan otomatis dengan menggunakan menu reference di table of content. Cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya.